Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Wulandari dengan NIM 877039927. Di sini saya akan membuat video pembelajaran micro teaching dengan tema pengelompokan mata pencarian berdasarkan tempat tinggal. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya akan bertanya terlebih dahulu. Kalian pernah lihat gak sih? Atau enggak tahu kenapa sih daerah di sekitar pesisir pantai itu lebih banyak yang bekerja sebagai nelayan, dan kalau di pegunungan banyak yang bekerja sebagai petani atau enggak peternak. Kenapa ya kok pekerjaannya itu berbeda-beda? Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan mata pencarian berdasarkan tempat tinggal di sekitarnya. Jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan bertanya terlebih dahulu. Mata pencarian itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Mata pencarian adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, petani, guru, polisi, nelayan, dan banyak yang beragam lagi lainnya. Nah, jadi nanti pengelompokan mata pencarian itu akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang kedua ada di daerah dataran rendah atau pedesaan, yang ketiga ada di perkotaan, dan yang keempat ada di pesisir pantai. Yang pertama di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Masyarakat dataran tinggi lebih cenderung banyak yang bekerja sebagai petani. Kenapa kok banyak banget ya yang jadi petani? Ya karena kondisi alam di sekitarnya sangat mendukung. Karena di daerah dataran tinggi itu udaranya sejuk dan kondisi tanahnya subur. Maka dari itu banyak yang bekerja sebagai petani. Selain petani, di daerah dataran tinggi juga ada kok yang bekerja jadi peternak. Biasanya berternak sapi, kambing, dan banyak lainnya, bebek, angsa. Nah, selanjutnya yang kedua di daerah dataran rendah atau pedesaan. Di daerah dataran rendah umumnya ada sawah, pasar, dan banyak kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat pada umumnya banyak yang bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh. Petani bekerja di sawah, pedagang bekerja di pasar. Jadi pekerjaannya itu beragam. Yang ketiga selanjutnya ada di daerah perkotaan. Nah, di daerah perkotaan itu berbeda dengan daerah dataran tinggi, dataran rendah, atau pesisir pantai ya. Karena di daerah perkotaan itu lebih pada umumnya masyarakat bekerja di bidang jasa. Contohnya seperti guru, dokter, pegawai kantor, dan pedagang juga ada. Kenapa banyak yang bekerja di bidang jasa? Karena kegiatan ekonomi di kota itu lebih beragam. Nah, selanjutnya yang keempat ada di pesisir pantai. Di pesisir pantai itu, pantai kan di dekat laut. Jadi masyarakat lebih cenderung bekerja sebagai nelayan, menangkap ikan. Ada juga kok yang jadi petani garam, petani tambak udang, atau petani ikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan manusia atau mata pencarian dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal karena dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitarnya. Petani bekerja di dataran rendah, petani juga ada juga yang bekerja di dataran tinggi, nelayan di pantai. Di kota lebih banyak cenderung yang bekerja di bidang jasa. Nah,
Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya akan bertanya. Tadi daerah dataran rendah itu lebih banyak yang bekerja di bidang apa? Petani, ya betul. Sekarang nelayan itu lebih banyak ditemukan di daerah sekitar mana? Betul, pesisir pantai. Sudah ya, untuk pembelajaran hari ini mari kita tutup bersama-sama. Semoga dapat dipelajari dengan baik untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.